Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Laila Indana Yulfa MPDI selaku dosen mata kuliah Al-Quran Hadis, dan tak lupa teman-teman saya yang cintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 9 yang bertemakan memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Baik, saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Berbicara soal waktu, seringkali kita menaruhnya dalam kesalahan. Berkeluh kesah mengapa waktu cepat sekali berlalu atau mengapa waktu berdetak terlalu lama. Konsep waktu pun seakan memiliki interpretasi yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu. Bagi mereka yang sibuk dan banyak kegiatan, waktu berlalu dengan sangat cepat. Sedangkan bagi kita yang kurang sibuk, waktu terasa sangat lambat. Kita menyudutkan sang waktu karena kita manusia suka sekali berlari dengan ritme tak beraturan. Padahal berlari itu melelahkan. Lalu kita merasa kehilangan waktu karena berlari tanpa merasakan waktu itu sendiri. Apa itu semua salah kita? Misalkan saja kita berhitung 1 menit sama dengan 60 langkah. Bisa langkah maju, mundur, menyerong kiri kanan, atau bahkan jalan di tempat. Kalau dipahami secara cermat, ukuran waktu dan langkah sama saja. Yang membedakan adalah arahnya. Jadi sebenarnya tidak melalui waktu yang terhitung sedikit, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sekarang pertanyaannya adalah mau dibawa kemana, ke arah mana langkah kita agar tidak kehilangan waktu. Memasuki slide yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Masuk materi berikutnya, yaitu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Asr. Kandungan surah Al-Asr adalah pesan bahwa setiap muslim harus memiliki sifat suka berbuat kebajikan. Al-Asr adalah surat ke-103 dalam Al-Quran yang berarti demi masa. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa yang dimaksud sebagai umur. Sebab umur merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ayat kedua menjelaskan tentang bahwa semua umat manusia dalam keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia ialah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ayat ketiga,
Ayat ketiga menjelaskan bahwa ada orang yang tidak merugi, yaitu orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati. Lanjut yang berikutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam kurung sebab-sebab turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah turunnya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat yang dapat membantu musafir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.